Safatul Hayah untuk hari ini adalah kita akan belajar tentang sholat sunnah duha. Namun untuk anak-anakku ketahui, sebelum kita nanti praktek sholat bersama mu'alim, perlu mu'alim sampaikan tentang syarat sahnya sholat. Perlu sekali anak-anakku semua mengetahui tentang syarat sahnya sholat. Bagaimana supaya sholat kita sah, bagaimana harus tahu kita. Ada berapa syarat sah sholat? Coba nanti semua ya, mu'alim sebutkan satu. Yang pertama adalah kita harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Apakah hadas kecil itu anak-anak? Hadas kecil adalah ketika terjadi keluarnya sesuatu dari kubul atau dubur. Kubul jalan depan, dubur jalan belakang. Kubul keluar benda cair, belakang keluar benda padat atau benda gas. Paham anak-anak? Nah, itulah hadas kecil. Ya. Maka kalau hadas kecil itu mewajibkan wudhu. Kemudian apa hadas besar? Hadas besar adalah sesuatu yang mewajibkan mandi, ya. Tapi mandi bukan mandi biasa, mandi wajib namanya, yaitu membasahi seluruh badan dari ujung rambut sampai ujung kaki, yaitu namanya mandi wajib karena hadas besar. Baik. Jadi pertama apa tadi? Suci dari hadas kecil dan hadas besar. Yang kedua, suci badan kita, pakaiannya, dan tempatnya sholat dari najis. Kalau kita mau sholat semua harus fresh, suci semuanya, bersih. Badannya suci, pakaiannya suci, tempatnya sholat juga harus suci. Misalkan pakai sajadah, maka sajadahnya harus suci. Suci dari apa? Suci dari najis. Misalkan najis, ya nak ya, pipis kita najis. Misalkan kena ciri ayam, najis, ciri kita najis. Itu contoh benda najis. Darah nanah najis, contoh najis ya. Maka badan, pakaian, dan tempat sholat harus bersih, suci dari najis. Yang ketiga, menutup aurat. Apakah aurat itu anak-anak? Aurat itu adalah sesuatu yang ketika dinampakkan tak layak, tak boleh, memalukan. Nah itu, sesuatu yang tak layak dinampakkan, tak boleh dinampakkan, tak boleh dibuka. Kalau dibuka bagaimana? Dosa. Aurat, ya. Nah, gimana auratnya laki-laki ketika sholat? Aurat laki-laki ketika sholat adalah mulai pusat, atas pusat ini sampai lutut. Pusat tak boleh nampak, lutut tak boleh nampak. Ini aurat laki-laki ketika sholat. Nah, mana aurat perempuan? Aurat perempuan adalah seluruh badan, mulai ujung rambut sampai ujung kaki tak boleh nampak, kecuali muka atau wajah dan kedua telapak tangan. Maka nanti semua kalau pakai mengkena hati-hati, pakai mengkena yang bagus, jangan sampai rambut kepala kita nampak. Ini perempuan kalau nampak rambut begini tak boleh, harus tertutup sampai dagu sini, tak boleh nampak. Lehernya pun tak boleh nampak perempuan. Tangan harus sampai pergelangan. Nah, tak boleh nampak pergelangan ke atas, tak boleh nampak. Ya. Jadi yang boleh nampak apa perempuan? Wajah dan kedua telapak tangan. Oke. Selanjutnya yang keempat adalah menghadap kiblat. Kemana menghadap kiblat itu? Menghadap kiblat adalah ke arah Ka'bah. Tahu anak Ka'bah? Di mana Ka'bah? Ka'bah itu sebuah bangunan. Sebuah bangunan yang tepatnya ada di kota Mekah, di Saudi Arabia. Bangunan kotak berwarna hitam dinamakan Ka'bah. Itulah arah kiblat seluruh umat Islam ketika mereka melaksanakan atau mendirikan sholat. Jadi yang keempat menghadap kiblat.
Dan yang kelima adalah sudah masuk waktu sholat. Otomatis kalau belum masuk waktu sholat, maka ketika yang akan dilakukan adalah sholat-sholat yang sudah ditentukan waktunya, maka harus tengok waktunya sudah masuk waktu atau belum. Baik kananku semua, itu beberapa syarat sholat. Jadi ada berapa syarat sholat anak? Ada 5. Khomsatun. Ada berapa? 5. Hafalkan bagus ya. Baik anak-anakku, setelah kita mengetahui syarat-syarat sholat, juga wajib kiranya kita mengetahui tentang rukunnya sholat. Ya, jadi rukun itu pokok. Sesuatu yang pokok itu harus dilengkapi. Kalau tidak dilengkapi tak sempurna, sehingga tak sah sholatnya ketika rukunnya tidak dilaksanakan. Baik, ada berapa rukun sholat? Rukun sholat itu anak-anakku semua ada 13. Ya, ada berapa anak-anakku? 13. Salah satu asyara 13. Yang pertama adalah niat. Seperti pernah saya sampaikan kan, di mana letaknya niat? Niat tempatnya ada di dalam hati, ada di dalam hati. Nah, lafadznya niat seperti apa? Lafadznya niat tergantung niat sholat apa yang kita lakukan. Kalau yang kita lakukan sholat sunat duha, maka niatnya adalah sholat sunat duha. Usolli sunatul duha rakaataini mustaqbilal qiblati ada alillahi ta'ala. Ini lafadznya niat. Sedangkan tempatnya niat, membaca niat itu ada di dalam hati. Yang kedua, apa rukunnya? Yaitu berdiri bagi yang mampu dalam sholat fardu. Kalau sholat fardu, ya wajib berdiri bagi yang mampu. Kalau tak mampu bagaimana? Boleh duduk. Nah, boleh sholat sambil duduk. Duduk kan? Kalau tak pandai duduk, tidur miring. Ini sholatnya begini, tidur miring. Nah, ini kan? Nah, ini. Nah. Kalau tak mampu tidur miring, terlentang. Nah, nih, sholatnya seperti ini. Nah, terlentang. Tak mampu ngapa-ngapain sekarang. Berdiri tak pandai, duduk tak pandai, terlentang tak pandai. Sudah tak apa-apa lagi, tak mampu lagi apa-apa. Disolati. Mau anak-anak disolati? Nah, sebelum kita disolati, maka sholatlah kita dulu. Jangan sampai kita meninggalkan sholat. Paham tuh? Nah, ini penting nih. Pesan untuk malam pertama. Juga pesan untuk anak-anakku semua. Ya, berdiri. Yang ketiga apa anak-anakku? Takbiratul ihram. Seperti apa takbiratul ihram? Yaitu kita membaca takbir Allahu Akbar. Takbir yang pertama dalam sholat namanya takbiratul ihram. Kemudian yang keempat adalah membaca Fatihah atau membaca suratul Fatihah. Yang kelima, rukuk beserta tumakninah. Rukuk beserta tumakninah. Rukuk beserta tumakninah. Apa tumakninah itu? Tumakninah itu adalah tumakninah itu diam sejenak, ya. Diam sejenak, sekedar kita membaca subhanallah lamanya. Artinya apa? Dengan tumanina itu artinya kita menenangkan diri. Setelah itu tenang dulu. Nah, tenang, baru kita membaca subhanallahil azim. Nah, jeda antara rukuk dengan i'tidal namanya tumanina. Nah. Yang kelima, i'tidal. Apa i'tidal anak? I'tidal itu bangun dari rukuk. Nah, ini rukuk. Nah, ini i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Nah, ini i'tidal, ya, i'tidal. Selesai i'tidal. Nah, apa bacanya i'tidal? Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Beserta tumanina. Jadi bacaan-bacaan dalam sujud, bacaan i'tidal, bacaan rukuk itu namanya jeda ketika kita tumanina. Ya, maka sholat tidak boleh cepat. Yang ketujuh adalah sujud 2 kali. Sujud 2 kali beserta tumanina. Ya, sujudnya 2 kali beserta tumanina. Ya. Berapa kali sujud anak-anak?
Setiap rakaat sujudnya 2 kali plus tumak ninah. Tumak ninah wajib. Tumak ninah itu tenang ketika kita melakukan ruku, sujud, i'tidal. Ruku, i'tidal, sujud, tenang, tidak perlu cepat-cepat. Ya. Yang ke-8, duduk di antara 2 sujud. Kalau sujud 2 kali tadi, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Duduk di antara 2 sujud beserta tumaninah. Tumaninah juga di sini ya. Kemudian sujud lagi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya. Duduk di antara 2 sujud. Duduk di antara 2 sujud beserta tumaninah. Yang ke-9 adalah duduk tasyahud akhir atau duduk tahiyat akhir. Yang ke-10 membaca tasyahud akhir atau tahiyat akhir. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah sampai innaka hamidum majid. Nanti akan mempraktekkan nanti kan itu bacaannya. Selesai membaca tahiyat yang ke-10, kemudian yang ke-11 sekarang apa? Yang ke-11 adalah membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sempurnakan lebih bagus. Kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sempurnanya. Baik. Yang ke-12 membaca salam yang pertama. Jadi salam itu wajibnya 1 kali. Yang kedua sunnah. Tapi ingat, walaupun sunnah bukan berarti tak penting. Walaupun sunnah itu penting dilakukan. Untuk apa? Untuk menyempurnakan yang wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke kanan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru yang kedua ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir yang ke-13 adalah tartib berurutan, mulai dari niat, berdiri, takbiratul ihram sampai salam, harus berurutan sesuai dengan aturan fikih yang sudah kita pelajari. Ya, semoga anak semua paham. Nanti kita mulai praktekkan, kita bagus. Baik itu, mulai praktek sholat sunat duha. Mualim baca keras-keras biar anak-anak semua tahu. Renggangkan sedikit kakinya, cukuplah nanti untuk duduk. Jangan terlalu rapat, jangan terlalu lebar pula, ya. Renggang, pas. Renggang, pas duduk nanti ya. Baik. Usolli sunatul duha rak'ataini mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah. Wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairun
فسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني واعف عني الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني واعف عني الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله
Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamu alaikum warahmatullah. Assalamu alaikum warahmatullah. Baik anak-anak semua, kalau sudah selesai sholat, kita lanjutkan dengan doa dengan khusyuk. Kalau berdoa tidak boleh main-main, yang khusyuk. Karena berdoa itu kita memohon kepada Allah. Harapan kita adalah doa kita diijabah, dikabulkan oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna duha'a duha'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana mu'assiran fa yassirhu wa in kana ba'idan fa qaribhu wa in kana qalilan fa kaththirhu wa in kana haraman fa tahhirhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair ayyuhat talamis. Good morning everybody. Selamat pagi anak-anak mualimah. Kaifa halukum? How are you today? Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan lindungan Allah. Amin. Before we study, let's pray to God. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Baiklah anak mualim, seperti biasanya sebelum kita memulai pelajaran pertama pada hari ini, terlebih dahulu kita akan melaksanakan murojaah. Adapun surat yang kita murojaah adalah surat Al-Fajr. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr hal fi dzalika qasamul lidzi hijr alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad Irama dzatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamud alladzina jabu as-sakhra bil wad wa fir'auna dzil autad alladzina taghaw fil bilad فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد
فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم. Pelajaran kita pertama hari ini adalah Hifdzul Quran, hafalan surat Al-Baqarah ayat 77. Sebelum kita menghafal surat Al-Baqarah ayat 77, mari kita murajaah kembali surat Al-Baqarah ayat 73 sampai ayat 76. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqulna idribuhu biba'dihha kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma' wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Afatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah
ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون Sadaqallahul azim. Baiklah, sekarang kita masuk hafalan surat Al-Baqarah ayat 77. Silakan disimak, perhatikan hukum tajwid yang ada pada surat Al-Baqarah ayat 77. Muallim akan membacakan surat Al-Baqarah ayat 77. Silakan disimak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. Bagi anak-anak muallim yang sudah menghafal surat Al-Baqarah ayat 77, silakan disetorkan sama muallim atau muallimahnya. Bagi yang belum hafal, silakan diulangi lagi, diulang-ulang, dibaca berulang kali sampai kalian hafal surat Al-Baqarah ayat 77. Sekarang buka surah Al-Baqarah ayat 177. Mari kita baca menggunakan hukum tajwid yang baik dan benar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhiri wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dhawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil was-sa'ilina wa fir riqab wa aqamas salata wa ataz zakah wal mufuna bi'ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's ulaika alladzina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Mari kita lihat hukum tajwidnya. Laisal birra an tuwallu nun sukun bertemu dengan huruf ta. An tuwallu, hukum bacaannya ialah ikhfa hakiki, ya artinya samar-samar, tidak jelas dan tidak juga berdengung. Samar-samar kita tahan 2 harokat. Tuwallu wujuhakum kibalal masyriqi wal maghribi walakinna nun bertasydid. Apa hukum bacaan nun bertasydid? Ya, nun bertasydid kita sebut dengan gunnah. Kita baca bagaimana cara membacanya, yaitu kita dengungkan 2 harokat. Walakinnal birra man amana. Nun sukun bertemu dengan huruf hamzah berbentuk alif. Man amana. Apa hukum bacaannya? Ya, hukum bacaannya yaitu izhar halqi. Ketika nun sukun bertemu dengan huruf hamzah dalam bentuk alif, maka kita baca dengan apa arti izhar halqi? Ya, jelas, dengan jelas. Man amana billahi wal yaumil akhiri wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Nun bertasydid. Nah, sama seperti yang tadi ya. Apa itu nun bertasydid? Ya, gunnah. Kita baca dengan berdengung 2 harokat atau 4 harokat juga boleh. Wan nabiyyin. Wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakina wa ibnas sabil was-sa'ilina wa fir riqab wa aqamas salata wa ataz zakah wal mufuna bi'ahdihim idza ahadu bi'ahdihim idza
Mim sukun bertemu dengan huruf hamzah dalam bentuk alif. Mim sukun bertemu dengan huruf hamzah dalam bentuk alif. Nah, mim sukun ada mim sukun, hukum mim sukun ada 3, izhar syafawi, ikhfa syafawi, dan idgham mimi. Ketika mim sukun bertemu dengan huruf hamzah atau hamzah dalam bentuk alif, hukum bacaannya ialah ya izhar syafawi. Ketika mim sukun bertemu dengan seluruh huruf hijaiyah kecuali mim dan ba, maka hukum bacaannya ialah izhar syafawi. Apa arti izhar? Jelas. Jadi kita baca dengan jelas. Bi'ahdihim idza ahadu. Was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's. Ulaika alladzina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Baiklah, selanjutnya kita masuk pelajaran ketiga pada hari ini, yaitu pelajaran akhlak dan adab Islami dengan judul Adab Berpakaian. Sebelum mu'alim menjelaskan tentang adab berpakaian, terlebih dahulu mu'alim akan menjelaskan tentang fungsi pakaian. Fungsi pakaian paling utama dalam Islam adalah sebagai menutup aurat. Fungsi selain sebagai penutup aurat juga menjaga tubuh dan memperindah penampilan. Berpakaian sesuai dengan tuntunan Islam sebagai sarana meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebaik-baik pakaian adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya bahwasanya fungsi pakaian dalam ajaran Islam yang pertama untuk menutup aurat, yang kedua untuk melindungi tubuh dari berbagai bahaya, yang ketiga untuk memperindah penampilan. Muslim yang baik adalah muslim yang berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 26. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warisha wa libasut taqwa dzalika khair. Dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Sadaqallahul azim. Artinya, wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka ingat. Sekarang mu'alim akan menjelaskan tentang pengertian aurat. Aurat adalah bagian tubuh yang harus ditutupi baik dalam keadaan sholat maupun di luar sholat. Menutup aurat diwajibkan ketika seseorang sudah masuk usia balik. Aurat laki-laki adalah bagian tubuh antara lutut hingga pusat. Sedangkan aurat wanita yaitu seluruh tubuh kecuali telapak tangan dan muka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 59, Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin
Dzalika adna ay yu'rafna fala yu'zain wa kana Allahu ghafurar rahima. Artinya, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang-orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Perintah kebajikan dalam adab berpakaian. 1. Menutup aurat serta longgar, tidak terlihat lekuk tubuh, tebal dan tidak transparan atau tidak terlihat apa yang ada di dalamnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua golongan dari penduduk neraka yang belum pernah aku lihat. Suatu kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi untuk memukul manusia, dan para wanita yang berpakaian tapi telanjang, berlenggok-lenggok, kepala mereka seperti punuk unta yang miring. Wanita seperti itu tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya, walaupun baunya tercium selama perjalanan sekian dan sekian. Hadis riwayat Muslim. 2. Memakai pakaian baru dan bersih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Maha baik dan menyukai kepada yang baik, Maha bersih dan menyukai kepada yang bersih, Maha pemurah dan menyukai kemurahan, dan Maha mulia dan menyukai kemuliaan. Karena itu bersihkanlah diri kalian. Aku mengiranya, dia berkata, halaman kalian, dan janganlah kalian menyerupai orang-orang Yahudi. Hadis riwayat Tirmizi. 3. Mendahulukan bagian yang kanan dalam berpakaian. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyukai tayamum, mendahulukan yang kanan ketika bersuci, menyisir rambut dan memakai sandal. Hadis riwayat Bukhari. 4. Membaca doa saat mengenakan pakaian baru. Alhamdulillahillazi kasani hadza tsauba wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan pakaian ini kepadaku sebagai rezeki, tanpa daya dan kekuatan dariku. Hadis riwayat Abu Daud. 5. Memakai pakaian berwarna putih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pakailah pakaian putih kerana pakaian seperti itu lebih bersih dan lebih baik, dan kafanilah pula mayit dengan kain putih. Hadis riwayat An-Nasa'i. 6. Memakai wewangian laki-laki dan perempuan. Itulah beberapa perintah kebajikan dalam adab berpakaian. Untuk lebih lengkapnya, silakan anak-anak muallim buka buku Adab Islami 2, pelajaran adab berpakaian halaman 43 sampai 47. Sampai sini pelajaran kita tutup dengan alhamdulillah. Nahtatim bilhamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian dilanjut dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ilal liqa ma'assalamah. Wassalamualaikum warahmatullahi